Assalamualaikum semuanya, this is Nai. Hari ini aku mau menyampaikan salah satu subbab dalam buku Islam Rahmatan lil Alamin yang ditulis oleh Ustadz Felix Yau, Ustadz Hafiz Abdurrahman, dan tim Jungaji. Subbab yang mau aku sampaikan adalah potensi kehidupan manusia. Menurut aku ini salah satu subbab yang menarik karena dengan membaca subbab ini kita dapat lebih mengetahui human design kita menurut versi Islam. Jadi subbab ini membantu kita untuk lebih mengenali diri sendiri. Di buku ini disampaikan untuk memahami lebih jelas siapa manusia itu dapat dilakukan dengan mengetahui potensi yang mempengaruhi diri dan kehidupan manusia itu sendiri. Potensi yang pertama yaitu manusia terlahir dengan kebutuhan jasmani. Yang kedua, manusia terlahir dengan naluri, dan yang ketiga, manusia terlahir dengan akal dan pikiran. Kita bahas dari yang pertama, yaitu manusia memiliki kebutuhan jasmani. Keperluan jasmani ini merupakan kebutuhan dasar atau basic needs yang harus dipenuhi dan muncul karena metabolisme atau kerja struktur organ tubuh manusia, yang apabila tidak dipenuhi dapat menyebabkan gangguan atau kerusakan pada organ tubuh manusia tersebut. Dapat dikatakan keperluan jasmani ini merupakan keperluan yang berkaitan dengan organ tubuh manusia dengan kadar tertentu yang telah ditetapkan oleh pencipta kita, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika kadarnya kurang atau berlebihan, maka tubuh manusia akan mengalami kerusakan atau gangguan. Contohnya, kalau tubuh kita kekurangan air, maka akan mengalami dehidrasi dan dapat menyebabkan kerusakan pada ginjal. Atau apabila tubuh kita memiliki kadar gula yang berlebih, maka akan meningkatkan risiko terjadinya obesitas dan diabetes mellitus. Kebutuhan jasmani ini menjadikan kita merasa lapar sehingga perlu makan, kemudian haus sehingga perlu minum, dan ngantuk karena perlu istirahat atau tidur. Potensi yang kedua yaitu manusia terlahir dengan naluri. Berbeda dengan kebutuhan jasmani yang dipicu oleh organ pada tubuh manusia, naluri ini dipicu oleh faktor-faktor tertentu sehingga apabila tidak dipenuhi tidak akan sampai menjadikan organ tubuh kita rusak, tetapi kita hanya merasa gelisah, cemas, khawatir, atau galau. Naluri adalah potensi yang merupakan fitrah dari penciptaan manusia sehingga manusia mempertahankan eksistensinya, keturunannya, dan mencari petunjuk mengenai keberadaan penciptanya. Naluri terbagi menjadi 3. Yang pertama, naluri untuk mempertahankan diri atau eksistensi diri manusia yang disebut dengan gorizah al-baqo. Naluri ini menjadikan kita bertindak untuk mempertahankan diri kita. Contohnya apa sih? Emang kita mempertahankan diri kayak gimana? Nah, contohnya kita merasa marah dan ingin melawan ketika kita dihina, atau kita merasa kecewa ketika ditinggalkan atau dihianati. Hal tersebut merupakan hal yang normal kita rasakan dan merupakan salah satu naluri yang ada pada diri kita, yaitu gorizah al-baqo. Yang kedua yaitu naluri untuk melestarikan jenis atau gorizah an-nau. Naluri ini tampak pada upaya manusia untuk melestarikan jenisnya. Misalnya ketika kita tertarik melihat lawan jenis, itu gorizah an-nau, atau kita merasa gemes melihat bayi atau cipung, itu juga gorizah an-nau. Bahkan ketika kita merasa kasihan melihat anak-anak, perempuan, dan korban-korban di Palestina sehingga hati kita tergerak untuk membantu, itu juga gorizah an-nau. Intinya naluri ini tampak ketika kita menyayangi dan mengasihi sesama, entah itu teman, orang-orang terdekat, atau keluarga, atau sesama makhluknya. Yang ketiga yaitu naluri menyembah atau disebut dengan gorizah at-tadayun. Naluri ini merupakan kecenderungan manusia untuk menyembah, mengkultuskan atau mensucikan atau mengagungkan sesuatu. Dorongan dari naluri ini misalnya perasaan lemah pada manusia sehingga menginginkan untuk memuja sesuatu yang lebih unggul darinya. Contohnya, manusia sejak zaman dulu menyembah sesuatu, entah itu patung, dewa-dewi, atau Tuhan. Itu namanya gorizah at-tadayun. Memenuhi naluri ini dapat membuat kita merasa tenang, damai, dan tentram. Pembahasan jasmani dan naluri pada manusia ini dapat menjadi alasan mengapa kita bertindak dan merasakan sesuatu. Contoh, ketika kita merasa lapar, itu merupakan keperluan jasmani kita. Ketika kita merasa suka dengan lawan jenis, itu merupakan naluri gorizah an-nau. Atau ketika kita marah saat dihina, itu merupakan gorizah al-baqo, dan sebagainya. Nah, selanjutnya potensi kehidupan manusia yang ketiga dan terakhir yaitu akal dan pikiran. Potensi inilah yang menjadikan manusia lebih unggul daripada makhluk lainnya. Potensi ini juga yang membedakan kita dengan makhluk lain atau hewan misalnya, karena kan hewan juga memiliki kebutuhan jasmani dan melestarikan jenisnya.
Tetapi yang membedakan yaitu akal dan pikiran. Di buku ini disampaikan tanda adanya akal dan pikiran pada manusia, yaitu kehidupannya yang selalu berkembang dan dinamis, berbeda dengan makhluk lainnya, contoh hewan. Hal ini salah satunya dapat dilihat dari cara makan. Hewan, misalnya sapi, dari zaman dulu sampai sekarang makanannya tetap rumput. Sementara cara makan manusia selalu berkembang, digoreng, dikukus, dipanggang, dan sebagainya. Bahkan menurut aku, alat yang dipakai manusia untuk mengolah makanan pun berkembang dari waktu ke waktunya. Menurut aku, dengan bekal akal dan pikiran ini, manusia juga memiliki kemampuan untuk menciptakan alat dalam mengolah makanannya, dan ini berkembang. Misalnya, dulu kita mengenal hanya oven, sekarang ada air fryer sehingga penggunaan atau konsumsi minyak dapat dikurangi. Hal tersebut dapat terus berkembang karena kita dibekali dengan akal dan pikiran yang kita punya. Dapat dikatakan hewan secara langsung memenuhi kebutuhannya tanpa berpikir terlebih dahulu. Sedangkan manusia menggunakan akal dan pikirannya dapat memenuhi kebutuhan jasmani dan nalurinya dengan berbagai cara. Tentunya memilih cara yang terbaik yang sesuai dengan norma. Otak manusia memiliki keistimewaan sehingga mampu mengasosiasikan realitas dengan informasi awal. Proses kerja berpikir ini sampai menghasilkan kekuatan sehingga kita mampu menarik kesimpulan atas yang kita pikirkan dan membuat keputusan berdasarkan pemikiran tersebut. Berbeda dengan manusia, otak hewan tidak memiliki kemampuan untuk mengasosiasikan realitas dengan informasi. Oleh karena itu, hewan tidak dapat memiliki pemahaman sebagaimana manusia dan tidak dapat diajari sopan santun yang berlaku sesuai norma sebagaimana yang kita lakukan. Setelah pembahasan potensi kehidupan pada manusia ini, aku harap kita dapat lebih aware dengan potensi yang kita punya, kemudian menghargai dan merawatnya dengan sebaik mungkin. Kita dapat menggunakan akal dan pikiran kita untuk memenuhi kebutuhan jasmani dan naluri kita dengan cara yang baik, cara yang sesuai dengan aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan menjadikan kita untuk semangat supaya terus berkembang menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Oke, thank you so much for watching. Wassalamualaikum semuanya. Harus dipenuhi, ulang-ulang. Semua lihat. Keperluan ada suara motor. Banget berisik motor. Sabar.